Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Rizky dengan NIM C1C0182, kelas R10, mata kuliah akuntansi keperlakuan. Baiklah, kali ini aku akan membahas tentang materi 13 mengenai aspek keperlakuan pada audit internal. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama itu dilema bisnis. Dilema bisnis di sini itu adalah menyebutkan bahwa auditor sedang berjuang untuk memelihara tujuan dan identitas mereka sebagai organisasi yang mereka layani mengalami perubahan drastis. Oke, next, selanjutnya kita bahas tentang audit internal. Yang pertama itu sejarah audit internal. Jadi sejarah audit internal itu berawal dari Richard Brown pada tahun 1905. Itu bahwa asal mula auditing kembali ke waktu yang hampir tidak jauh dari akuntansi kapanpun kemajuan peradaban membawa perlunya seorang sampai batas tertentu dengan milik orang lain. Jadi sehingga diperlukan oleh bisnis gitu. Yang kedua itu ada pengertian audit internal. Audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan, keyakinan, serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai ditambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Baiklah, selanjutnya itu adalah program dan jadi program audit itu adalah tindakan atau langkah-langkah terperinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Selain itu, langkah-langkahnya itu yang pertama itu menetapkan tanggung jawab untuk setiap prosedur pemeriksaan. Sehingga langkah kerja pemeriksaan yang memuat pengarahan khusus dalam melaksanakan pemeriksaan meliputi yang pertama itu perencanaan pemeriksaan, yang kedua itu pemeriksaan dan evaluasi informasi, yang ketiga itu yaitu komunikasi hasil pemeriksaan, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Oke, yang keempat itu adalah landasan konseptual audit internal. Sehingga landasan konseptualnya itu pada saat diakui sebagai profesi modern sekitar pertengahan abad 20 pada tahun 1941. Oke, next. Peran auditor internal. Jadi, peran auditor internal ini sangatlah unik karena memantau tindakan manajemen dan dipekerjakan oleh pimpinan yang sama, sehingga auditor internal ini sangat penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memberikan kontribusi untuk efektivitas organisasi yang secara berlangsung. Selanjutnya itu adalah otoritas auditor internal. Jadi otoritas auditor internal ini dibentuk melalui pemantauan yang tepat oleh komite audit dalam hal dukungan dan keputusan struktur. Oke, next itu saya akan menjelaskan tentang prospek profesi auditor internal. Jadi itu auditor internal ini dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan dan mendukung tata kelola organisasi yang efektif. Oke. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang profesionalisme dalam peran auditor internal dan otoritas. Audit internal memiliki pandangan praktisi sebagai seorang profesional, dan ketegangan mereka penting sebagai kesan disiplin yang profesionalis dan klaimnya terhadap otoritas, sehingga ada beberapa masalah tentang identifikasi auditor internal sebagai profesional sejati. Auditor internal harus memiliki profesionalisme, profil, dan kemandirian untuk memenuhi perannya secara efektif, sehingga harus mampu menyediakan tantangan lingkungan pelaporan, transparansi, dan jujur yang tingkat tinggi tanpa rasa takut dan retribusi. Dan auditor internal harus terfokus pada risiko organisasi. Oke, next. Itu jenis peran auditor internal. Itu tentang peran pengendalian dan pengawasan. Jadi, perannya itu
itu untuk memantau efektivitas dan pengendalian pengawasan. Sehingga efektivitas tanggung jawab internal audit dalam hal-hal tertentu berkaitan dengan pelaporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengendalian perusahaan yang mewajibkan pelaporan terkait dengan komite audit. Itu yang selanjutnya itu ada peran pendukung keputusan. Auditor internal dilengkapi dengan wewenang yang dapat meningkatkan akses terhadap manajer senior yang mengendalikan masukan mereka untuk membuat keputusan yang strategis dan cerdas. Oke, selanjutnya itu ada dukungan peran manajemen resiko. Sehingga dukungan untuk hipotesis dengan memprediksi hubungan antara pengguna audit internal dan komite untuk manajemen risiko yang kuat. Sehingga auditor internal adalah pakar dalam penilaian risiko dan evaluasi pengendalian internal, termasuk pemantauan kepatuhan dan pengendalian. Oke, selanjutnya itu ada peran komunikasi ya. Peran komunikasi. Jadi peran komunikasinya itu adalah pentingnya keterampilan komunikasi lisan. Karena auditor internal mesti memiliki kemampuan untuk menangani keterlibatan klien untuk beberapa faktor seperti sifat dan ruang lingkup penugasan audit, pengaturan organisasi dan struktur, jalur kewenangan baik formal maupun informal, dan jenis komunikasi dalam rangka memenuhi permintaan berbagai tingkat manajemen untuk tugas tertentu. Yang selanjutnya itu ada peran pemerintahan. Jadi peran pemerintahan di sini adalah untuk menentukan standar yang dipakai untuk audit internal ataupun akuntansinya dalam bisnis. Oke, selanjutnya itu sistem keterlibatan peran. Jadi keterlibatan auditor internal dalam pengembangan sistem telah diusulkan sebagai cara mengatasi masalah pengendalian terkait dengan sistem yang berbasis komputer. Karena komputer itu kan bisa melakukan kesalahan juga ya, misalnya error ataupun apa gitu, sehingga untuk menganalisisnya, untuk mengauditnya itu memang butuh namanya manusia, bukan komputer gitu. Nah, oke, selanjutnya itu ada peran teknis. Peran teknis auditor internal yang memiliki keterampilan teknis tambahan, kompetensi, dan perilaku untuk melakukan pekerjaan berubah terus-menerus dalam lingkup dan fungsinya gitu. Nah, tergantung masalah yang ditemukan oleh auditor internal. Oke, selanjutnya itu ada peran manajemen intimidasi. Karena mengungkapkan intimidasi yang memiliki hubungan signifikasi dengan otoritas, sehingga auditor dalam mengaudit perusahaan besar merasa lebih mandiri dari auditor dalam mengaudit perusahaan kecil dan lebih mampu menekankan sehingga menahan tekanan yang diberikan oleh klien audit. Oke, next, selanjutnya itu ada motivasi pihak yang diaudit. Itu ada 12. Ya, ada kebutuhan menjadi bagian dari organisasi, menghormati diri sendiri dan orang lain, hubungan dengan gaya manajemen, perubahan manajemen, pengolahan konflik, masalah-masalahnya dalam hubungan itu gitu. Nah, karakteristik umum individunya gitu. Nah, kesadaran pada diri sendiri, komunikasi secara efektif menghadapi banyaknya oposisi, pelaksanaan audit partisipatif, penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit. Oke, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Maaf bila ada yang salah gitu dalam penulisan ya. Maaf apabila dari banyak kesalahan aku. Quotes untuk hari ini bisa dibaca sendiri. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Bye-bye. Insyaallah. Semoga beraktivitas. Jangan lupa semangat. Salam akademis.